Puasa itu punya sejarah yang sangat panjang sekali ya, sebelum agama-agama besar datang. Kalau kata Mircea Eliade di Encyclopedia of Religion itu karena ada dua faktor yang penting. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi memang motivasinya ingin membersihkan diri dari dosa, pengen dikabulkan hajat-hajatnya. Ya harus diuji puasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita memasuki bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Secara historis, sebenarnya puasa itu punya sejarah yang sangat panjang sekali ya, sebelum agama-agama besar datang. Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam. Jadi puasa sudah ada pada masa orang ribuan tahun yang lalu. Nah, mereka dulu itu melakukan ibadah puasa atau tradisi ritual puasa itu biasanya, kalau kata Mircea Eliade di Encyclopedia of Religion itu karena ada dua faktor yang penting. Pertama, itu karena ada momen yang sangat penting yang berhubungan mereka dengan Tuhan. Misalnya mereka ada ritual supaya selamat dari bencana besar pada masyarakat primitif. Jadi mereka perlu bikin ritual kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan dengan cara puasa. Jadi memang itu. Jadi memang ada hajat besar ya, lepas dari krisis. Nah yang kedua, umumnya masyarakat primitif pada masa itu ya, dan tentu aja nanti diperkuat pada masyarakat agama pasca mereka itu, mereka ingin melakukan semacam pengakuan dosa. Jadi ingin melakukan ritual dengan cara puasa menghapus dosa-dosa. Ya, mereka merasa bahwa mereka punya dosa yang bersifat vertikal pada Tuhan gitu. Jadi semacam taubat. Nah, jadi umumnya dua hal besar itulah. Jadi taubat dan karena ada hajat kepada Tuhan. Pada waktu itu tentu aja ya bisa Tuhan itu bisa berbentuk dewa-dewa atau sesuatu yang mengatasi mereka. Nah, tradisi puasa itu kemudian dilanjutkan oleh agama-agama besar yang datang belakangan. Hindu, misalnya Yahudi, Kristen, Islam. Dalam Islam misalnya itu jelas misalnya man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi memang motivasinya ingin membersihkan diri dari dosa. Itu juga yang dilakukan masyarakat arkaik ya, ribuan tahun sebelum Islam. Jadi ingin membersihkan diri dari dosa. Lalu yang kedua ada hajat-hajat tertentu. Nah, artinya puasa itu sebenarnya komitmen seseorang atau masyarakat dengan Tuhan gitu. Jadi ini komitmen sebenarnya. Komitmen kita dengan Tuhan yang sangat personal. Jadi komitmen yang sangat private karena bersifat private dan ini adalah komitmen kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, karena tadi ada hajat-hajat personal kita dan ada keinginan kita dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, karena itu sebenarnya nggak perlu kita meminta orang lain untuk menutup warung makan misalnya, menutup restoran. Karena hubungannya adalah hubungan kita dengan Tuhan secara private. Dan urusannya adalah urusan komitmen kita dengan Allah secara private. Jadi nggak perlulah kita minta orang lain menutup warung-warung makan misalnya, yang sebenarnya itu juga dibutuhkan karena ada orang sakit, ada lansia, ada orang yang hamil misalnya gitu. Sampai Allah sendiri menyatakan bahwa ibadah puasa itu sangat private. As-saumu li wa ana adzibihi. Jadi justru sebenarnya semakin banyak godaan di depan kita. Misalnya ada godaan makanan-makanan yang sangat kita sukai di bulan Ramadan. Itu semakin bagus sebenarnya. Justru untuk menguji
kamu punya komitmen enggak dengan Allah? Karena kamu udah menyatakan diri punya hajat kepada Allah dan punya komitmen untuk membayarnya dengan cara puasa. Jadi sekali lagi ini menurut saya bersifat private puasa itu. Jadi tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan orang lain. Itu mencederai komitmen kita kepada Allah dengan cara kita menutup jalan rezeki orang lain misalnya. Jadi biarin aja sebenarnya semakin banyak kegiatan ekonomi atau keramaian di siang hari puasa, itu justru semakin menguji komitmen kita kepada Allah. Kita nggak perlu terganggu. Justru semakin banyak ujian itu semakin bagus karena Allah mau melihat kesungguhan kita beribadah puasa. Katanya punya komitmen, pengen dihapus dosanya, pengen dikabulkan hajat-hajatnya. Ya harus diuji puasa itu. Jangan malah kita meminta atau berusaha menghilangkan godaan-godaan atau ujian-ujian di bulan puasa. Itu mengurangi komitmen kita kepada Allah. Nah itulah pentingnya kita memahami puasa sebagai ibadah yang sangat private. Walaupun tentu aja puasa punya aspek-aspek sosial ya.